Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi Kristen berarti memikul salib. Memikul salib berarti siap menderita dan dianiaya. Tapi benarkah demikian? Orang-orang Kristen biasanya senang mengenakan salib, baik berupa kalung, gelang, bahkan tato. Namun tidak semua orang Kristen sanggup memikul salib. Tidak terbilang banyaknya orang Kristen yang menanggalkan salib, menghindari salib, memotong salib, bahkan membuang salib. Saudaraku yang dicintai Tuhan, Injil hari ini mengabarkan tentang syarat mengikuti Yesus. Semua orang dapat mengikuti Yesus asalkan mereka mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Salib Kristus merupakan lambang penderitaan menurut 1 Petrus. Kematian menurut Kisah Para Rasul bab 10 ayat 39. Kehinaan menurut surat Ibrani bab 12 ayat 2. Cemoohan Matius 27 ayat 39. Penolakan surat pertama Petrus bab 2 ayat 4. Serta penyangkalan diri menurut Matius bab 16 ayat 24. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, apabila kita sebagai orang yang percaya mengangkat salib kita dan mengikut Yesus, maka kita menyangka diri dan mengabdikan diri kepada 4 macam pergumulan dan penderitaan. Pertama, kita menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa dengan menyalibkan semua keinginan yang berdosa.
Kedua, kita menderita dalam peperangan terhadap iblis dan kuasa-kuasa kegelapan sewaktu kita memajukan kerajaan Allah, menghadirkan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita mengalami baik perseteruan dari iblis dengan pasukan setannya, maupun penganiayaan yang datang dari perlawanan kita terhadap para guru palsu yang memutarbalikkan Injil yang benar. Ketiga, kita menanggung kebencian dan ejekan dari dunia ketika kita bersaksi dengan kasih bahwa perbuatannya itu jahat, dengan memisahkan diri kita dari dunia secara moral dan rohani, dan dengan menolak semua norma dan falsafahnya. Keempat, seperti Yesus, mungkin kita juga akan menerima ejekan dan penganiayaan dari dunia agama, dari agama yang berbeda dengan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seorang Kristen sejati harus berani memikul salib, bukan saja mengenalkannya. Kita harus berani diolok dan diejek karena beriman pada Kristus. Kita harus berani menyangkal dan menolak keinginan dosa, korupsi, sikap berhamba pada tren, ajaran palsu, kesombongan, nepotisme, dan lain-lain. Kita harus setia merayakan Ekaristi, doa pribadi, ataupun doa bersama, membaca kitab suci, merenungkannya dan merefleksikannya, dan lain-lain. Kita harus kuat, kokoh, tidak goyah oleh berbagai keyakinan lain. Beranikah kita mewujudkannya? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, berilah kami keberanian untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, dengan selalu memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Engkau tanpa jemu. Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.